Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mujahid-mujahidah, kembali lagi di pembelajaran matematika kelas 7. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas ya tentang bab 4, yaitu persamaan linear satu variabel. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, masuk materi, kita berdoa dulu. Kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi bab 4, pertemuan yang ketiga. Oke, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemarin kita sudah membahas persamaan linear satu variabel. Berarti untuk bagian keempat ini, bagian ketiga ini, kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Nanti bagian ketiga kita membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel atau yang disingkat PTLSP. Yang pertama yaitu penulisan pernyataan tidak sama dan bentuk kesamaan. Yang kedua yaitu pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang ketiga, penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Ini ya yang akan kita bahas di pertemuan ketiga dari bab 4. Oke, yang pertama yaitu pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP. Tanda kesamaan. Nah, ini ya, tanda ketidaksamaan. Oke, ada tidak sama dengan, ada lebih kecil dari atau kurang dari, ada lebih besar dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau yang ini lebih dari sama dengan. Oke, nanti simbol-simbol seperti ini akan tidak asing lagi di pertidaksamaan. Maka di bab 4 ini kita akan memakai simbol-simbol ini. Ada tidak sama dengan, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang kurang sama dengan, dan lebih sama dengan. Oke ya, kita lanjut. Penulisan pernyataan tidak sama dan bentuk kesamaan. Contoh, bilangan 3 terletak di sebelah kiri 4, berarti 3 kurang dari 4. Ini ya, pertidaksamanya ini ya, 3 kurang dari 4. Kemudian bilangan 3 terletak di sebelah kanan. Bilangan 3 terletak di sebelah kanan dari 2, berarti 3 lebih besar dari 2. Contoh, oke, ini ada kesamaan dan ketidaksamaan. Kalau kesamaan ada sama dengan ya, ini ada sama dengan. Kalau ketidaksamaan memakai lebih dari atau kurang dari. Itu bedanya ya. Kalau kesamaan memakai sama dengan. Kalau ketidaksamaan memakai lebih dari atau kurang dari atau tidak sama dengan. Oke, gitu ya. Perbedaan kesamaan dan ketidaksamaan. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP. Pertidaksamaan linear satu variabel. Perhatikan persamaan berikut. Contoh. Nah, ini ya. X ditambah 3 kurang dari 5. Cara bacanya X ditambah 3 kurang dari 5. 2X dikurang 4 kurang dari 5 dikurang X. 3Y pangkat 2 dikurang 2 kurang dari sama dengan 7. Kemudian ada 2Y lebih dari 6. X ditambah Y sama dengan X tambah Y lebih dari 12. Oke, yang pertama, persamaan pertama itu disebut PTLSP. Yang kedua sama juga disebut PTLSP. Yang ketiga bukan PTLSP. Kenapa? Karena ini memiliki
pangkat terbesar yaitu 2. Seharusnya untuk PTLSP itu pangkatnya hanya 1 ya. Kalau ini kuadrat ya, 2 ya. Kemudian nah ini pun sama PTLSP. Nah, kenapa yang terakhir ini bukan PTLSP? Karena memiliki 2 variabel. Kan yang namanya PTLSP itu 1 ya. S itu 1 ya, berarti hanya 1 variabel, ini 2. Nah, tidak boleh nih ya. Maka ini adalah bukan PTLSP. Oke, pertidaksamaan linear 1 variabel ya. Pertidaksamaan linear 1 variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memiliki 1 variabel yang berpangkat tinggi 1. Oke. Hanya memiliki 1 variabel dan hanya memiliki pangkat 1. Ini pangkatnya 2 ya, walaupun 1 variabelnya ini pangkatnya 2. Nah, ini bukan PTLSP ya. Karena pengertiannya adalah pertidaksamaan yang hanya memiliki 1 variabelnya dan memiliki pangkatnya tertingginya 1. Nah, itu ya untuk pengertiannya. Oke, lanjut penyelesaian pertidaksamaan linear 1 variabel atau PTLSP. Akar dan bukan akar PTLSP. Kita lihat akar dan bukan akar PTLSP. Tentukan akar PTLSP dari pertidaksamaan berikut. X kurang dari 3 jika X anggota bilangan asli. Yang B, X tambah 3 lebih dari 5 jika X anggota bilangan prima. Bilangan prima ya. Kita udah belajar bilangan prima, bilangan asli, bilangan cacah di kelas di semester awal. Oke, penyelesaian yang A. Nah, X kurang dari 3, maka X-nya itu atau himpunannya itu yang kurang dari 3 dengan anggotanya bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya, berarti 1 dan 2 karena kurang dari 3, maka anggotanya 1 dan 2. X plus 3 lebih dari 5. Oke, kita belum bisa menentukan X-nya berapa nih ya, karena ini masih sebuah persamaan. Nah, gimana caranya kita bisa menentukannya? Ininya variabel X-nya harus sendiri ya, berarti semuanya ini kita harus pindahkan ke sebelah kanan. Oke, 3 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berarti X-nya lebih dari 2. X-nya lebih dari 2 ya. Dengan anggota bilangan prima. Anggota bilangan prima mulai dari berapa? Mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Gitu ya. Berarti akar X plus 3 lebih dari 5, X lebih dari 2. Berarti X-nya lebih dari 2. Jadi himpunan X-nya adalah 3, 5, 7, 11. Yang kurang dari 2 ya. Berarti 2-nya tidak diikutsertakan. Berarti yang lebih dari 2 dengan anggota bilangan prima. Anggota bilangan prima yaitu 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Seperti itu ya untuk penyelesaian pertidaksamaan linear 1 variabel. Contoh kedua, selesaikanlah pertidaksamaan 2x dikurang 1 lebih dari x plus 3 dengan x anggota himpunan bilangan asli. Ini cara bacanya ya. Selesaikanlah pertidaksamaan 2 dalam kurung x dikurang 1 lebih dari x plus 3 dengan x anggota himpunan bilangan asli. Berarti X-nya adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli mulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Penyelesaian. Oke, kita cari dulu akarnya ya, atau ekuivalen dari persamaan tersebut. Dengan cara selesaikan dulu yang akar ini ya. Selesaikan yang ada kurungnya, maaf bukan akar. Yang ada kurungnya berarti 2 dikali X, 2 dikali negatif 1. 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2 lebih besar dari X plus 3. Nah, setelah itu variabel sama variabel, konstanta sama konstanta. Variabel usahakan di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan. Berarti negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. X-nya pindah ruas menjadi negatif, dari positif 2 menjadi negatif. 2X dikurang X sama dengan X. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti X-nya
lebih besar, lebih dari 5. Berarti himpunan bilangan asli yang lebih dari 5 yaitu angka 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ini ya, maka penyelesaiannya yaitu X-nya 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Tuh ya. Contoh ketiga, selesaikan pertidaksamaan 6 ditambah 3X ya, kurang dari sama dengan X ditambah 12 dengan X anggota himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu mulai dari angka bilangan bulat negatif, angka 0 dan bilangan bulat positif. Berarti seluruh angkanya ya. Dua angka adalah bilangan bulat. Penyelesaian. Nah, ini ya. 6X ditambah 3, 6 ditambah 3X kurang dari sama dengan X ditambah 12. Oke, kita cari nilai X-nya. Berarti X-nya ini harus kita apakan ini? Kita pindahkan ya. Variabel sama variabel, konstanta sama konstanta. Karena tidak ada tidak ada kurung ya. Jadi kita langsung aja kelompokkan. Kelompokkan variabel sama variabel, konstanta sama konstanta. Maka 3X dikurang X pindah ruas menjadi pengurangan ya. 6 pindah ruas menjadi pengurangan. 3 dikurang 1 sama dengan 2X. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Maka 2X kurang dari sama dengan 6. Nah, setelah ini 2-nya nih sekarang kita pindahkan. Ya, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi apa? Menjadi pembagian. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah sebuah perkalian. Kalau koefisien ini sebuah perkalian ya, maka 2 dikali X ini ya. Maka kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Maka 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka X-nya adalah kurang dari sama dengan 3. Jadi akar dari 6 ditambah 3X kurang dari sama dengan X plus 12 adalah X-nya kurang dari sama dengan 3. Maka X-nya yaitu, nah kalau ada sama dengannya ini nih ya, maka angka 3-nya diikutsertakan ya. Ya, kalau ada angka sama dengan ini nih garis bawah nih. Nah, itu angka 3 ini harus diikutsertakan. Ya, yaitu kurang dari, berarti kurang dari 3 yaitu 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Atau boleh juga penulisannya seperti ini. Ya, titik-titik, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Sama aja ya. Sama aja ya seperti ini ya. Oke. Paham ya? Intinya itu untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini kita harus cari nilai X-nya dulu nih ya. X-nya berapa sih ya dari persamaan ini ya. Kalau sudah dapat X-nya berapa ya gampang menentukan himpunannya. Oke, latihan. Baik, silakan latihannya dikerjakan di buku tugas, kemudian diberi nama dan kelas, lalu kirim di classroom. Ingat ya, pastikan tugasnya sudah sampai di classroom ya, jangan sampai tugasnya hanya dikirim saja tapi tidak dikirimkan tugasnya atau tidak sampai ya gitu ya. Oke, mungkin cuma ini dari Bapak ya. Semoga semuanya bisa ya, insyaallah ya. Jika ada pertanyaan langsung ke WA aja ya, ditanyakan segera. Oke, cukup sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.